Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kondisi new normal pada saat pandemi COVID-19. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu new normal. New normal dikatakan sebagai cara hidup baru di tengah pandemi COVID-19 yang angka kesembuhannya makin meningkat. New normal adalah langkah percepatan penanganan COVID-19 dalam bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi. Skenario new normal dijalankan epidemiologis di wilayah terkait. Bagaimana sih kondisi new normal pada saat pandemi COVID-19 jika dianalisa dari efek pemberitaan media massa, konsep ruang, opini publik, dan dimensi budaya? Yang pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang efek pemberitaan media massa. Pemberitaan media merupakan salah satu kunci sukses membangun optimisme di tengah pandemi. Karena nantinya peran media akan berujung pada perubahan perilaku masyarakat dalam menyikapi pandemi. Literasi media diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran positif pada masyarakat agar dapat selalu berkontribusi memberikan edukasi positif kepada diri sendiri dengan membekali hal-hal yang dianggap perlu untuk dipelajari dan diketahui agar berhasil menjalankan new normal. Yang kedua yaitu konsep ruang. Tidak hanya pemberitaan media saja yang berpengaruh pada saat new normal, konsep ruang pun juga akan ikut terpengaruh. Misalnya seperti pergeseran konsep pengembangan hunian. Dengan kondisi new normal, secara bertahap tentunya akan ada pergeseran konsep. Karena perubahan perilaku telah terjadi, preferensi dan kecenderungan konsumen juga pasti akan berubah. Yang ketiga yaitu opini publik. Terkait opini publik, tentu saja ada yang pro dan yang kontra. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang yang pro terlebih dahulu. Masyarakat yang pro atau yang setuju tetap menerapkan protokol kesehatan seperti mengenakan masker, menggunakan hand sanitizer, dan yang lain sebagainya. Bagaimana dengan yang kontra? Yang kontra yaitu masyarakat yang tidak setuju dengan alasan bahwa apabila kebijakan ini benar-benar diterapkan, tidak dapat menutup kemungkinan akan terjadinya kenaikan kasus pandemi COVID-19 di Indonesia. Jika dilihat melalui dimensi budaya, setidaknya ada 3 fase yang bisa dijadikan landasan dalam budaya menuju new normal ini. Fase yang pertama, yaitu fase pertama adalah mempertahankan identitas. Kearifan lokal menjadi identitas bangsa Indonesia. Saling menghormati sesama anak bangsa sangat tinggi, sikap kebersamaan dan kegotong royongan dan budaya santun adalah jati diri ketimuran. Fase yang kedua yaitu migrasi media. Dalam fase ini beberapa budaya tradisional mulai berkurang. Berbagai peraturan pemerintah diterbitkan untuk pemutusan mata rantai COVID-19 seperti lockdown, physical distancing, dan social distancing. Tradisi berkumpul dan bermain bersama dalam dunia kesenian dan kebudayaan tidak bisa lagi dilaksanakan. Dan fase yang terakhir atau fase ketiga yaitu new normal atau normal baru. Fase ini akan muncul kebudayaan baru sebagai dampak fase kedua. Sebagian fase pertama hilang dan tidak kembali. Budaya baru akan menggeser budaya lama yang penuh nilai tersebut. Akan terjadi keraguan-raguan, kecurigaan, dan prasangka. Dan juga yang lain sebagainya. Apa saja sih efek pemberitaan media mengenai kondisi new normal saat ini? Saya akan membacakan berita yang pertama. Berita pertama yaitu terkait panduan dalam menjalani new normal. Hal-hal penting apa yang harus dilakukan ketika menghadapi new normal? Antara lainnya yaitu saat harus keluar masuk ke rumah dan kembali lagi ke rumah, kita harus sering-sering mencuci tangan dengan air dan sabun, semprotkan disinfektan pada alas kaki maupun peralatan yang digunakan sebelumnya tadi. Jangan lupa untuk mandi dan berganti pakaian bersih sebelum bersantai dan berkumpul bersama keluarga. Yang kedua yaitu sewaktu menggunakan transportasi umum, kita harus selalu membawa hand sanitizer, jaga jarak minimal 1 meter dengan penumpang lainnya, dan jangan lupa membawa botol minum agar tetap terhidrasi selama perjalanan. Yang ketiga yaitu selama bekerja di kantor. Sebenarnya hampir sama dengan menggunakan transportasi umum. Yang membedakan hanyalah jika sebelumnya kita terbiasa makan di kantin, sementara ini usahakan untuk membawa bekal dari rumah.
Berita yang kedua yaitu tentang fungsi rumah yang tidak hanya sebagai tempat tinggal. Jika dilihat dari kondisi saat ini, tak sedikit orang mulai berpikir untuk mencari hunian yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga mampu menunjang produktivitas, kesehatan, dan kesenangan penghuninya. Contohnya itu seperti rumah yang memiliki banyak ruang, menunjang work from home, mempunyai area untuk berolahraga, memiliki area terbuka, dan lain-lain. Berita selanjutnya yaitu mengenai digitalisasi akses pasar. Saat ini, kesadaran masyarakat dan konsumen mengenai higienitas semakin tinggi, sehingga pembenahan UMKM dengan digitalisasi merupakan upaya nyata untuk memperkuat daya saing mereka agar bisa masuk ke pasar yang lebih luas dan modern. Seperti yang dilansir dari Liputan 6, Menteri Koperasi dan UMKM Teten Mas Duki pada hari Rabu tanggal 24 Juni di Jakarta. Diperlukan dukungan dari BI, terutama dukungan digital payment untuk pengembangan KUMKM. Esmesco Indonesia juga sudah memakai QRIS. Ini jika makin diperluas dengan digitalisasi akan menjadi momentum UMKM untuk mengakses pasar lebih besar. Selain ada kemudahan untuk konsumen dan produsen di hulu, reseller di online juga akan saling berkontribusi. Dan berita yang terakhir yaitu mengenai kebijakan new normal yang hanya meningkatkan kekhawatiran masyarakat. Berita yang terakhir yaitu dilansir dari Twitter @laporcovid19. Di sini tweetnya bertuliskan tentang pencegahan secara dini jadi kunci penyebaran virus. Kebijakan new normal melalui pelonggaran atau bahkan pembukaan PSBB hanya meningkatkan kerentanan warga. Pada tweet ini terdapat gambar yang bertuliskan tentang sejumlah pakar menolak new normal yang digembar-gemborkan pemerintah. Menurut mereka, sekarang belum saatnya. Belajar dari kesuksesan Vietnam dan Taiwan, kunci menekan persebaran wabah adalah melakukan pencegahan sejak dini, agar wabah tidak masuk ke wilayah kita. Jika itu gagal, langkah segera yang harus dilakukan adalah mengisolasi wilayah penyebaran. Alih-alih mengetatkan pembatasan, sejumlah daerah yang angka penambahan kasusnya masih tinggi justru sudah atau bersiap membuka PSBB. Menurut sejumlah pakar, langkah ini bisa menjadi bumerang bagi Indonesia. Bagaimana sih tanggapan mengenai kebijakan dan situasi new normal? Yang pertama, saya akan membacakan tanggapan dari pemerintah. Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Odo RM Manuhutu, yang ikut berpartisipasi dalam diskusi tersebut, juga mengutarakan rencana serupa. Menurutnya, minggu ini akan ada rapat lanjutan untuk memfinalisasi protokol kesehatan tersebut ke Kementerian Kesehatan. Beliau berkata, kita sepakati bahwa masing-masing kementerian dapat membuat protokol. Protokolnya diajukan ke Kemenkes dan Kemenkes yang akan mengharmonisasi. Tujuannya semata agar tidak terjadi kebingungan. Intinya kita satu suara dan masyarakat tidak kebingungan, apalagi pelaku usaha. Yang kedua yaitu tanggapan dari tim gugus tugas COVID-19. Ketua gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, Doni Monardo, mengatakan istilah new normal atau kenormalan baru belum sepenuhnya dipahami masyarakat. Ia pun berharap pemerintah daerah serta tokoh-tokoh masyarakat dapat menerjemahkan dan menyosialisasikan kenormalan baru sesuai dengan bahasa lokal. Memang kata-kata new normal ini belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat. Oleh karenanya, kami berharap setiap tokoh di daerah mampu menggunakan bahasa yang tepat untuk disampaikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak akan salah paham. Dan yang ketiga yaitu tanggapan dari masyarakat yang terimbas. Kali ini saya mengambil contoh dari warga Surabaya. Saya cukup khawatir karena Indonesia khususnya Surabaya masih banyak ditemukan kasus positif dan bertambah terus. Jika nantinya diberlakukan new normal, tak menutup kemungkinan kasus positif corona makin meningkat. Ujar salah satu warga Surabaya, Rahmat Adi, yang dilansir dari Liputan 6
pada hari Rabu 3 Juni 2020. Jika tidak mengubah perilaku, maka tidak ada proses yang lebih maju. Sehingga kita tetap hidup normal dengan cara baru untuk menghindari virus tersebut. Semua mau selesai, ya harus sadar dan patuh sama pemerintah, katanya. Dan yang terakhir yaitu tanggapan dari mahasiswa. Bagi mahasiswa, penerapan new normal bisa jadi angin segar atau sebaliknya, harapan yang menakutkan. Angin segar berarti mahasiswa yang selama ini tidak nyaman dengan perkuliahan online dapat kembali merasakan kehidupan kampus seperti biasa, walau harus mematuhi protokol kesehatan. Sedangkan new normal bisa menjadi harapan yang menakutkan sebab keinginan mereka untuk kembali ke kampus tidak didukung dengan kondisi di lapangan. Faktanya, kondisi di lapangan membuat mereka takut akan keselamatan diri sendiri karena data masih menunjukkan jumlah kasus positif yang terus meningkat. Sedangkan para mahasiswa yang tidak siap dengan new normal melihat bahwa peningkatan kasus di Indonesia yang masih terjadi berpotensi menyebabkan ledakan kasus yang lebih parah lagi. Fasilitas kesehatan yang kurang memadai dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan orang lain juga menjadi alasan mengapa sebaiknya kebijakan yang diambil untuk pembelajaran adalah dengan tatap muka secara daring. Tidak hanya itu, mereka juga beranggapan bahwa new normal bisa saja mengarah ke herd immunity. Kesimpulan dari video ini yaitu, dengan diberlakukannya new normal atau normal baru, tentu saja ada pihak yang pro dan kontra. Pihak yang setuju dengan diberlakukannya new normal cenderung sudah siap dalam menghadapi kondisi tersebut. Misalnya seperti mereka sudah benar-benar memahami protokol kesehatan yang harus mereka patuhi dan memahami makna new normal yang sebenarnya. Berbeda dengan pihak yang tidak setuju diberlakukannya new normal. Bukannya mereka tidak memahami makna new normal yang sebenarnya, melainkan mereka hanya takut jika penerapan new normal ini justru akan berpotensi meningkatkan kasus penyebaran COVID-19 di Indonesia. Bahkan, ada yang beranggapan jika penerapan new normal ini bisa mengarah ke herd immunity. Sarannya, yaitu pemerintah harus fokus dan bersungguh-sungguh atas kebijakan yang dibuat dan didasarkan pula dengan justifikasi ilmiah atau hasil penelitian dari negeri sendiri. Lelah rasanya jika negara berdaulat ini hanya mensitasi dari negara lain yang kondisinya tidak sama persis dengan tanah air. Maka, memperbanyak riset dan mengedukasi masyarakat menjadi penting untuk terus dilakukan dan digencarkan. Sekian kondisi new normal pada saat masa pandemi ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.